narasumber kita yang super hebat pada hari ini, Ibu Susi Ong, BA MADSC, serta para hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu di acara yang bahagia ini. Sebelum itu, ibu-ibu, izinkan saya membacakan susunan pada acara hari ini. Acara akan kita mulai dengan pembukaan, kemudian kita lanjutkan dengan sambutan-sambutan, kemudian kita akan lakukan dokumentasi. Setelah itu kita akan ada pretest, dan baru kita akan masuk ke sesi utama kita, yaitu seminar bersama narasumber. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, penyerahan cindera mata kepada narasumber, kemudian nanti juga ada pengisian post-test dan angket, ibu-ibu. Kemudian terakhir baru kita melakukan penutupan. Baik, sebelum kita memulai rangkaian acara utama pada hari ini, ibu-ibu, marilah kita berdoa bersama agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelum kita mulai ke agenda utama, marilah kita mendengar laporan dan sambutan oleh Ketua Pelaksana acara kita pada hari ini, Ibu Eki Kusuma Absari. Kepada Ibu Eki, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu semuanya yang sudah hadir di sini pagi ini. Walaupun memang tadi agak olahraga sedikit ya, ibu naik lantai 4 juga ya lumayan, saya juga merasakan. Tapi alhamdulillah semuanya sehat dan bisa sampai sini dengan bahagia saja. Ya. Terima kasih saya ucapkan untuk semua yang hadir di sini, terutama untuk TPPKK Kecamatan Pulau Gadung, diwakili oleh Ibu Ratna dan Ibu Tri, ya, Ibu. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan narasumber kita pada hari ini, Ibu Susi Ong. Dan terima kasih juga untuk teman-teman panitia yang hari ini membantu. Acara ini tidak akan mungkin terjadi atau terselenggara kalau tidak bekerja sama. Oleh karenanya kami sangat bersyukur diberikan banyak sekali kemudahan oleh pihak Kecamatan Pulau Gadung dengan penyediaan tempat dan penyediaan konsumsi juga. Kemudian juga kami juga dimudahkan dengan pesertanya juga dicarikan, alhamdulillah. Nah, hari ini saya memilih tema seni lokal, konsep dan filosofi hidup Jepang, Ikigai, karena ini katanya lagi tren ya, bukunya itu lagi tren begitu. Akan tetapi apakah benar demikian yang terjadi di Jepang? Nah, itu nanti kita akan kulik lebih dalam bersama narasumber kita yang merupakan pakar pribadi. Nah, insya Allah semoga acara ini bisa bermanfaat untuk semua pihak, baik bagi saya, bagi peserta maupun semua yang hadir di ruangan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya cukupkan sampai di sini. Semoga acara ini menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Eki atas sambutan dan laporannya. Selanjutnya, hadirin sekalian, kita akan mendengarkan juga sambutan dari perwakilan PKK Kecamatan Pulau Gadung, Ibu Ratna. Kepada Ibu Ratna, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil wal mursalin wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat semangat
selamat pagi juga semuanya. Yang saya hormati Camat Kecamatan Pulau Gadung, yang saya hormati Ketua Panitia, yang saya hormati Ibu Wakil di PKK Kecamatan, yang saya hormati seluruh yang hadir peserta ini saat ini adalah Pokja 2 se-Kecamatan Pulau Gadung, Gelari Pelangi khususnya, seluruhnya digelari Pelangi ya. Baik, terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah dengan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita hari ini di tanggal hari Rabu 9 Juli kita mengikuti pelatihan semi lokal konsep dan filosofi hidup Jepang IKGI. Keren. Saya mewakili Ibu Camat mengucapkan sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih sudah hadir. Bu Camat mohon maaf dalam hal ini pelatihan ini Bu Camat tidak dapat hadir Ibu karena sedang ada tugas di luar kota. Baik, saya buka aja kali ya pelatihan ini. Tolong pesan Bu Camat simak secara fokus. Kalau memang ada yang ditanya, silakan ditanya. Kalau mungkin nanti akan dibutuhkan pelatihan ini di wilayah, khususnya di Gelari Pelangi, Pokja 2. Baik, dari saya cukup sekian. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan di pagi ini saya buka. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Ratna atas sambutan dan pembukaan acaranya. Dengan itu, hadirin sekalian, acara secara resmi kita mulai. Namun sebelum masuk ke agenda berikutnya, hadirin sekalian, akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada teman-teman panitia, boleh mohon bantuannya. Untuk sesi dokumentasi, ibu-ibu boleh minta tolong maju ke depan. Kita foto di depan bareng-bareng. Terima kasih banyak. Oh iya, ini foto juga. Iya. Iya. Itu ya. Lu mau ikut foto nggak? Bu Api ikut foto. Sebentar. Coba. Satu deh. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ketiga ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Dah. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu atas sesi dokumentasinya. Ya, dipersilakan ibu-ibu untuk duduk kembali ke kursinya masing-masing. Baik,
Ibu-ibu sekalian, selanjutnya sebelum kita masuk ke penyampaian materi oleh Ibu Susiom, kita akan ada yang namanya pretest terlebih dahulu, ibu-ibu. Jadi pretest itu adalah tes yang dilakukan sebelum penyampaian materi. Dan untuk pretest ini akan dibantu dengan QR code. Jadi ibu-ibu bisa langsung scan QR code yang ada di layar untuk mengisi dan mengakses pretest tersebut. Namun ibu-ibu jangan khawatir karena pretest ini hanya untuk mengetahui pemahaman awal ibu-ibu sekalian yang nantinya berkaitan dengan topik pembahasan seminar yang akan disampaikan hari ini. Nah, untuk pretest ini diisi sesuai dengan pemahaman masing-masing saja, tidak perlu khawatir benar atau salahnya ya ibu-ibu sekalian. Waktu pengisian pretest sebanyak 7 menit, dipersilakan ibu-ibu untuk mulai dari sekarang. Terima kasih banyak. Oke, ibu-ibu sekalian, di situ di formnya ada angka 1 sampai 4 ya, betul ya? Itu angka 1 paling tidak setuju, makin ke kanan, ke 4 makin setuju. Begitu ya, ibu-ibu ya? Oke.
Oke, gimana ibu-ibu, ada kendala? Udah semua? Udah ya? Udah selesai? Oke, alhamdulillah kalau udah selesai, maka kita bisa langsung masuk nih ke agenda utamanya nih, hadirin sekalian. Acara selanjutnya, sebelum kita penyampaian materi di seminar ini akan dipandu oleh moderator juga. Moderator kita kebetulan sekaligus ketua acara kita pada hari ini ada Ibu Eki Kusumahapsari SSMU. Sebelum itu izinkan saya untuk membacakan sedikit dari CV beliau. Beliau bernama lengkap Eki Kusumahapsari SSMU. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1982. Kemudian beliau juga terkait dengan instansi Universitas Negeri Jakarta. Untuk alamat beliau seperti yang tercantum, ya ibu-ibu bisa lihat ada di Malakasari, Duren Sawit, di dekat sini ya. Oke, untuk hobi nih yang unik nih ada di ibu-ibu kuliner dan berenang. Ibu-ibu sama juga nggak hobinya kuliner dan berenang? Sama ya kuliner, alhamdulillah. Untuk nomor HP ada juga di bawah seperti yang tertera. Mungkin ibu-ibu ada keperluan untuk mengontak, bisa mengontak nomor yang ada di depan. Untuk riwayat pendidikan beliau yaitu S1 Bahasa dan Sastra Jepang Universitas Dharma Persada yang dilanjutkan dengan S2 Linguistik Bahasa Jepang Universitas Pajajaran. Jadi memang spesialitinya di bahasa Jepang, ibu sekalian. Kemudian riwayat pekerjaan beliau yaitu dari 2005 sampai saat ini, ya kurang lebih 20 tahun ibu-ibu, sebagai dosen tetap program studi pendidikan bahasa Jepang PJ. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi saya serahkan langsung ke Ibu Eki. Kepada Ibu Eki saya persilakan. Terima kasih MC hadir. MC-nya ganteng nggak Ibu? Ganteng. Baik, izinkan saya untuk memandu jalannya semiloka kali ini. Pertama-tama saya akan bacakan dulu untuk biodata narasumber. Di sebelah saya ini sudah ada pembicara kita ya, narasumber kita Ibu Susi Ong. Tempat tanggal lahir Bandung 16 Maret 1966. Instansinya dari Universitas Indonesia. Alamatnya di Taman Paris 2 nomor 188 RT 1 RW 9 Kelurahan Panunggalan Barat Kecamatan Cibodas Tangerang Banten. Wah, jauh sekali ya dari Tangerang ini. Hobi membaca, wah luar biasa. Moto hidup menyadari dan mengakui kekurangan diri sendiri. Wah ini luar biasa lagi. Adalah awal memulai proses menuju kedewasaan. Luar biasa. Nomor HP 0812-847-1371. Untuk riwayat pendidikan beliau, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ini untuk S1 ya Sastra? Oh tidak ya. Oke, kemudian Fakultas Bahasa Asing Tokyo University of Foreign Studies Tokyo. Ini untuk S1-nya. Selesai ya. Fakultas Bahasa Pasca Sarjana Hitotsubashi University Tokyo. Ini untuk S2 dan 3. Luar biasa ya. Sudah sampai S3 beliau saya dulu. Mohon doanya. Semoga menyusul. Untuk riwayat pekerjaan, dosen tetap pada program studi Sastra Jepang Fakultas Sastra Universitas Dharma Persada. Kemudian dosen tetap lektor pada program studi kajian wilayah Jepang Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Nah, jadi mungkin kalau ada putra-putri ibu sekalian yang kuliah di UI barangkali suatu saat bisa berguru dengan beliau. Ya, baik. Untuk tema kita kali ini semiloka filosofi hidup ya. Ibu-ibu sekalian bagaimana sekarang? Apakah yang sedang ibu-ibu lakukan setiap hari itu sesuatu yang ibu-ibu cintai? Yakin? Yakin nih? Dicintai atau terpaksa? Terpaksa mencintai. Akhirnya terbiasa mencintai walau terpaksa gitu ya.
dari yang dapat ada yang dapat uang. Ya, ada yang dapat uang karena kebutuhan. Saya karena butuh uang gitu, jadi saya bekerja. Atau enggak saya bekerja karena itu adalah passion saya. Saya memang senang gitu. Dua-duanya. Oh berarti sambil ya, sambil berjalan. Enggak, sambil berjalan dapat uang. Kalau dibayar tolong nanti Bu ya. Ya. Nah, ini akan kita bahas ya. Sebetulnya bagaimana sih filosofi hidup orang Jepang ini? Kalau kita lihat di masyarakat Jepang itu, mungkin di antara ibu ada yang pernah melihat video-video orang Jepang sudah tua masih bekerja ya kan? Mungkin saya nggak cocok bilang tua ya, lanjut usia ya, senior, iya, senior citizenship gitu ya. Tapi masih giat bekerja. Apakah benar itu adalah passion mereka bekerja sampai nanti kan? Atau mereka terpaksa melakukan itu kan? Atau bagaimana sebetulnya? Nah, ini saya kira sangat menarik untuk kita gali ya. Penasaran nggak ibu? Penasaran nggak? Benar penasaran. Tapi kalau penasaran, kalau gitu nanti disiapkan ya pertanyaannya. Iya, itu diskusinya ya ibu ya. Ya baik. Tanpa perlu berpanjang lebar lagi, mungkin kita akan menyimak pemaparan dari Ibu Susio terkait dengan tema kita sendiri konsep dan filosofi hidup Jepang Ikigai. Kepada Ibu Susio, saya persilakan. Terima kasih Bu Becky, selamat pagi Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan waktu yang hadir dalam acara ini. Mohon maaf saya izin berdiri karena kayaknya ya. Kedengaran? Siap. Oke. Baik, ini sebenarnya judulnya ini dari dua orang, dari Bu Eki. Luas. Jadi Ikigai ini saya sering banget ya, sering dengar, tapi bukunya saya belum baca. Ternyata gue udah baca dan terkesan. Pokoknya selalu saya bekerja di Universitas Indonesia di banyak studi Jepang, banyak yang bahas tentang Ikigai itu ya. Tapi saya tidak tahu. Ada di antara ibu-ibu yang pernah dengar kata ini? Belum ya? Jadi karena diminta oleh Becky, jadi saya coba rangkum. Kemudian bagi saya temuan-temuan gitu, sesuatu yang mengagetkan ya, bagi saya sendiri. Jadi di sini saya sharing ya, berbagi ada semuanya. Jadi Ikigai ini bukunya ditulis dalam bahasa Inggris ya, yang itu orang asing, yang itu orang Spanyol ya. Jadi bukan orang Jepang bilang kami orang Jepang punya filosofi Ikigai, tapi orang asing yang ngomong ya. Ini dan buku ini bestseller. Dalam bahasa Inggris ya, jadi terutama bestseller di India dan Amerika banyak baca, penasaran dan terharu dan sebagainya. Mungkin karena bestseller gitu ya, jadi digunakan dalam bahasa Indonesia kemudian diterbitkan. Ya, judulnya itu terjemahan secara harfiah dari bahasa Inggris ya. Judulnya Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang. Jadi kan ini asumsinya bukan asumsi sih ya. Jadi sudah dipatok dari awal orang Jepang itu bahagia dan panjang umur. Ya, benar apa enggak? Kita nanti coba lihat verifikasi data itu benar apa enggak ya. Jadi jangan kan misalnya kalau ada berita yang viral gitu, cek dulu kan bisa aja itu hoax. Ya. Kemudian ini yang sebelah kiri ini ya, ini kemudian bukunya diterjemahkan dalam bahasa Jepang kemudian diterbitkan. Judulnya dalam bahasa Jepang adalah Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang yang ditemukan oleh orang asing. Ya, itu bahasa Jepangnya. Nah, kenapa harus tambah orang asing? Karena kalau tambah orang asing gitu ya, tambahkan kata orang asing kan berarti rahasia orang Jepang yang hidup bahagia dan panjang umur itu asing diprotes gitu. Kenapa? Karena Jepang banyak orang tidak bahagia. Ya, jadi kan orang Jepang bahagia itu kan. Kemudian panjang umur ya, yang panjang umur ada mungkin ada yang lihat di nonton di video gitu ya di YouTube ya. Tapi yang meninggal
Ikigai apa gitu ya. Ini kata orang Jepang, nanti saya kutip ya. Baik, berikutnya. Ya, pertama-tama panjang umur dulu ya. Panjang umur ini adalah expectancy itu artinya usia harapan hidup gitu ya. Di tahun 2024 ini data resmi ya. Jadi yang pertama kita 86,68, maksudnya 86 tahun, 86 koma ya. Jadi kira-kira umur 86 setengah gitu lah ya. Di seluruh dunia yang harapan hidup kali ini itu Monaco itu di Eropa ya. Mungkin karena negara kecil hidupnya lebih santai gitu ya. Di mana tuh ya yang ada pantai gitulah di Mediterania kalau nggak salah ya. Dan San Marino kira-kira seperti itu juga. Yang nomor 3 di Hong Kong, nomor 4 juga banyak umur rata-rata 85 tahun. Jepang itu nomor 4 ya, 84 ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat urutan seperti ini ya, perbedaan mungkin sekali, ya kan? Dari 80 sekian, 85 sekian, 80 sampai bawah untuk kali kan, saya juga 84 ya. Nah jadi kenapa tidak ada yang bahas misalnya, tidak ada buku bahasa rahasia tentang orang Australia banyak umur misalnya, atau orang Korea itu beda tipis ya. Nah kenapa nggak dibahas? Kenapa Jepang tuh kayaknya ditekankan nggak mau menonjol panjang umur? Sebenarnya sih enggak ya. Kalau kita lihat data lagi di bawah ada lebih dari 200 kalau salah, dan itu kan banyak ya. Yang umurnya di atas 80 itu banyak sekali. Jadi sebenarnya Jepang itu nggak menek-menek banget gitu masalah panjang umur ya. Baik berikutnya. Nah ini ya, usia rata-rata usia harapan hidup. Jadi bisa hidup sampai usia berapa ya? Jadi kita saya akan ambil ini ya data gitu ya. Data nggak bohong, angka itu tidak bisa bohong ya. Ini dari tahun 1896 ini pertama kali survei gitu ya. Rata-rata usia harapan hidup itu berapa? Sampai nanti data terakhir tahun 2016. Yang terbaru juga ada ya. Cuma ini tambahnya cuma sampai di sini. Nah seperti ini nggak butuh kelihatan. Yang warna merah itu perempuan, yang biru laki-laki. Perempuan di mana lebih panjang umur. Yang berikutnya kalau nah ini biar lebih jelas ya. Rata-rata usia harapan hidup orang Jepang dari selama 120 tahun ya. Laki-laki dari 47,8 tahun menjadi 81,41 tahun ya. Yang perempuan selama 125 tahun gitu ya. Perempuan dari 44,3 tahun menjadi 87,45 tahun ya. Jadi akhirnya dalam waktu 120 tahun ini jadi 2 kali lipat. Jadi zamannya tahun 1896 ya, kalau di kita masih zaman Hindia Belanda gitu ya, itu usia harapan orang Jepang tuh 40 tahun lebih muda. Ya, macam-macam karena penyakit, karena kurang gizi dan sebagainya. 2 kali lipat ya. Jadi, nah ini sebenarnya yang penjalanannya bagaimana? Apakah ada perubahan filosofi hidup orang Jepang sehingga dalam waktu sekitar 120 tahun usia harapan hidupnya rata-rata meningkat 2 kali lipat? Ini kan nggak mungkin. Kalau filosofi kan sesuatu yang mengangkat mungkin mendarah dari turun temurun gitu kan. Tapi karena filosofi mempengaruhi usia harapan hidup kayaknya nggak mungkin gitu ya. Jadi ini data, ini angka tidak objektif gitu ya. Nah ini saya kutip dari saya paparkan data ini untuk meyakinkan sebenarnya ini bukan rahasia, itu bukan hal ikigai. Jadi kalau orang Jepang dulu punya filosofi bahwa apa ikigai, kenapa dulu harapan hidupnya cuma umurnya yang 40 tahun dulu. Sekarang kalau ikigai kenapa usia harapan hidupnya jadi 2 kali lipat ini kan? Ini nggak masuk akal gitu ya. Baik berikutnya. Nah kemudian ya, fokus mau bahagia itu relatif ya. Jadi misalnya Jepang tuh banyak bencana, gempa misalnya ya, gunung berapi meletus ya. Jadi warganya pada mengungsi. Sekarang juga masalah di Jepang bagian selatan, Kagoshima itu ada gunung meletus gitu ya. Kemudian jadi kemudian Jepang ada typhoon gitu, angin topan ya. Itu juga parah, kemudian memicu banjir, kita hujan deras, bencana. Jadi kalau longsor misalnya, kalau longsor, kemudian gempa yang dahsyat tahun 2011 ya, mungkin pernah dengar itu sampai PLTM, reaktor nuklirnya bocor ya. Jadi kontaminasi gitu ya. Dari reaktor nuklir itu pembangkit listrik ya, itu radius 20 km itu radius 20 km itu kontaminasi. Jadi sayur-sayuran juga tanaman gitu ya, yang dipakai di taman itu semuanya harus dimusnahkan karena terkontaminasi radioaktif. Nah sekarang ini tahun 2025 ya, ini
di Jepang mengalami kesulitan keuangan. Nah kita tahu tahun 2025 tuh sekarang ya ada inflasi, kemudian kan perangnya di Eropa kan, terutama perang Rusia dan Ukraina. Ukraina penghasil gandum ya, jadi pangan tuh Jepang tuh banyak impor. Begitu karena ada perang, harganya kan naik kan ya. Kemudian perang di Timur Tengah gitu ya, dengan Iran dengan Iran, ini juga sudah menjadi membawa goncangan gitu ya, inflasi ya. Kemudian ekonomi Jepang kondisinya kurang baik, menunjukkan kehasilan pendapatan gitu ya, warganya itu rata-rata stagnan atau ya banyak perusahaan bangkrut. Kalau perusahaan tutup kan jadi memang pengangguran ya. Makanya pengangguran di Jepang itu yang bekerja itu 40%, kita 40% itu PKWT. PKWT itu karyawan kontrak ya. Nah karyawan kontrak itu adalah yang posisi paling rentan kalau terjadi krisis ekonomi. Karena mereka yang pertama nggak usah di PHK, jadi begitu kontraknya habis tidak diperpanjang gitu ya. Jadi sebetulnya banyak orang yang 60% itu lebih dari selama gitu. Dan merasa harus dengan keuangan. Ya, berikutnya. Ini isinya jadi ada angka-angkanya gitu ya. Buat yang tertarik nanti ini materi bisa di-share gitu. Jadi ini membuktikan sekarang banyak orang Jepang yang sebetulnya nggak bahagia. Ya, yang bahagia ada. Saya kira di Indonesia juga bukan yang bahagia dan nggak bahagia itu ada. Tapi kalau hanya contoh gitu mengambil mereka yang bahagia kemudian menggeneralisir gitu ya, mengaku semuanya sama, itu dia tidak tepat ya. Ya kan, terus ada yang tidak puas kemudian kita menggeneralisir terus semua orang tidak puas, kita juga tidak tepat ya. Jadi ini macam-macam. Jadi orang Jepang itu sama seperti orang Indonesia yang puas terhadap kehidupannya, yang merasa hidupnya bahagia itu ada, yang tidak, yang kurang beruntung itu juga ada. Ini tidak ada urusannya, tidak ada kaitannya dengan filosofi ya. Baik, berikutnya. Nah ini yang saya sebenarnya pengen kritis itu ada ini, kalau kita mendengar sesuatu jangan percaya, apalagi jangan sekarang gitu kan ya. Bukan mungkin hoax ya, ada juga karena dia melihatnya si penulisnya hanya melihat dari satu sisi. Jadi misalnya ada orang asing datang ke Indonesia kemudian pergi ke daerah elit misalnya ya, atau orang kaya di Jabodetabek misalnya ya, terus pergi lagi wah misalnya jomplang sekali kan ya. Nah jadi si penulisnya ini sebenarnya orang Spanyol ya yang pengagum gitu ya. Biasanya gitu kan, kalau kita punya idola gitu ya, kita punya idola nasional, kita ngefans ya, pasti kita akan kayak melihat sisi yang positif, yang baik gitu ya. Yang jelek itu nggak ada ya. Jadi gitu lah, kalau ada orang yang kita benci gitu ya, itu sisi baiknya nggak akan kelihatan. Yang kelihatan itu sisi negatifnya gitu ya. Makanya sebetulnya harus introspeksi gitu ya. Ya, dan dia cenderung menggeneralisir gitu ya. Jadi ngelihat satu orang Jepang bahagia dan panjang umur, dia generasi semuanya panjang umur dan bahagia gitu ya. Kalau panjang umur ya, jadi tadi kenapa panjang umur nanti di bawah saya kenal. Oh dia itu studi kasus gitu ya. Kalau di universitas atau di SMA mungkin ada kan studi kasus gitu kan, kita wawancara dan sebagainya. Nah di studi kasusnya tuh di Okinawa ya. Nanti pertanyaan di slide berikutnya saya tunjukkan itu yang benar. Di Pulau Okinawa itu daerah subtropis. Ya, subtropis artinya kalau kita tropis kan panas gitu ya. Subtropis artinya yang nggak terlalu panas seperti di Jawa, tapi juga nggak dingin gitu ya. Nanti ada daerah agraria. Ini kerja industri ya. Kalau nggak ada industri itu yang bikin orang stres. Saya kerja di pabrik kan di situ itu kan. Dari pabrik mesin akan digerakkan. Nggak mungkin karyanya ada nggak masuk jam 7 ada jam 8 jam 9 nggak bisa ya. Jadi mesin begitu dinyalakan dijalankan semua terus bukan ya. Tapi kalau orang yang bekerja di sektor agraria itu kan dia kan kalau pergi ke sawah telah minumnya nggak apa-apa gitu ya. Telah minum mesin juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini karena daerah agraria ya. Jadi sebenarnya tingkat stres itu rendah ya. Tingkat urbanisasi rendahnya desa, daerah pedesaan. Daerah pedesaan itu tali silaturahmi itu masih kuat ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa curhat, bisa minta tolong. Kalau yang ada duit, minta tolong pinjam ke tetangga dan sebagainya kasih. Ya, tapi kalau di kota besar enggak. Kalau di kota besar itu misalnya gue itu nggak usah kaya gitu ya. Dan tingkat industrialisasi rendah, makanya agak stres gitu ya. Dan kemudian Okinawa ini daerah pangkal di Amerika kan, pangkal di
ya. Ini sebetulnya saya ingin menunjukkan kalau orang-orang yang di Jepang dan seperti saya, ini ya, kami selalu tahu ya. Jadi ibaratnya seperti Jawa dan Papua tuh nggak bisa disamakan, gitu kan, jauh banget ya. Okinawa sendiri itu sebenarnya juga jauh, ya. Ya sedikit cerita itu Okinawa itu kerajaan sendiri, tapi kemudian dijadikan provinsi Jepang. Kira-kira yang paling berikutnya. Nah, jadi orang Jepang bahagia atau tidak sebenarnya tergantung zaman. Kalau zaman lebih besar itu inflasi, kesulitan ekonomi dan sebagainya. Kalau sudah keuangan pasti ya, misalnya anak mau sekolah kurang biaya, pasti nggak bahagia, misalnya mau pasti nggak bahagia. Itu relatif ya, karena naik turunnya itu nanti nasib orang ya. Tapi hidup sehat ya, kemudian panjang umur ya. Jadi baik dalam masa 20 tahun itu usia harapan hidupnya itu ketika berkarya, ya kan yang dulunya tuh 40 tahun, usia 40-an itu udah tua gitu, kayaknya bentar lagi meninggal. Sekarang 80-an masih sehat, tapi jadi prestasi. Nah, kenapa? Itu nggak mungkin dulu kalau saya sendiri tahu gitu ya. Sebetulnya ini sebenarnya pengertian saya gitu ya. Jadi bagaimana upaya orang Jepang memperbaiki kualitas hidup? Simpel ya, sandang pangan, kemudian kehidupan bermasyarakat gitu ya. 4 poin ini ya dilakukan perbaikan, penyederhanaan dan sebagainya sehingga hidupnya menjadi lebih baik, lebih sehat, kemudian panjang umur. Ya. Jadi ini yang ada di buku ini tambahan dari saya ya. Jadi kampanye ada upaya perbaikan gizi. Contohnya kampanye beneran gitu, kurangi garam. Ya, dulu orang Jepang itu mungkin ada ibu mungkin pernah makan di restoran Jepang ya, kalau di Indonesia itu restoran Jepang gitu ya. Kalau di Jepang itu ya, itu hampir nggak ada rasanya ya. Ibu itu pernah ke Jepang ya, ada rasanya ya. Orang Indonesia sekarang kalau jalan-jalan di Jepang itu bawa sambal. Beda dengan rasa masakan Jepang yang di Indonesia kalau dibanding otentik ya. Lebih hambar memang. Hambar. Ya. Tapi itu sekarang. Itu sekarang ya. Dulunya masa 15 ya. Karena asli dulu maksudnya sebelum tahun 60-an, 70-an gitu kan. Asli itu sebenarnya karena ini dari prevalensi dari ini. Jadi kemudian kampanye gitu ya. Kampanye nasional Pemda. Ayo mari kita kurangi garam gitu ya. Di ini ya, kalau ada bantuan gen itu mengurangi gen itu sekarang kampanye mengurangi garam kurang misalnya gambar ya orang saya nggak kuat ya bawa sambal bawa sambal gitu kalau nggak rasanya ya kalau kita mau garam kurangi minyak gitu ya ini goreng-gorengan nggak bagus. Jadi orang coba kalau datang ke Jakarta nih kemudian hanya jual gorengan kaget Tuhan karena sehat ya karena mereka stoknya itu sudah makan gorengan gitu ya. Nanti kayak itu tuh misalnya tempura itu gorengan ya. Itu kalau di Jepang tempura tuh mahal karena mereka yang goreng sekarang harus dibuang nggak mahal ya kan. Ya jadi kemudian perbanyak konsumsi sayur dan buah itu saya kira kurang gitu ya sayur dan buah itu ya. Ini bukan dari sononya mereka kampanye. Jadi sekarang udah terbiasa. Jadi makan kalau misalnya sayur dan buah gitu ya. Bahkan dikampanyekan kalau makan siang gitu ya. Untuk lauk ada nasi, ada lauk, ada sayur dan ada ya. Makan sayur dulu ya. Kemudian pola hidup sehat. Rajin membersihkan rumah dan area di sekitar rumah. Ini juga ada kampanye basmi nyamuk dan lalat. Kampanye nasional. Ya, basmi lalat dan nyamuk. Jadi depan rumah disambut 2 minggu kan dibersihkan gitu ya, supaya nggak ada mengurangi itu ya. Kemudian ya rajin olahraga. Dulu di kita ada senam pagi Indonesia, ada ya. Nah itu sebenarnya sih tiru dari Jepang gitu ya. Kemudian rajin berinteraksi ya. Jadi ada slogan ya, satu pantangan, 2 dikurangi, 3 diperbanyak. Pantangan yang satu itu jangan merokok ya. Pantang merokok, tapi merokok kebebasan gitu kan ya. Pemerintahan cuma himbauan jangan merokok. Kedua, yang 2 kurangi apa konsumsi
sih. Jadi jangan menyendiri gitu. Kalau ini orang itu udah nggak usah dikerjain gitu. Kemudian ini jadi di Jepang itu ada undang-undang dari pemerintah pusat. Jadi setiap Pemda itu harus menyediakan fasilitas di olahraga dan olahraga gitu, tempat interaksi bagi warganya. Namanya udah kita mungkin balai desa atau balai kota gitu. Itu memang ada undang-undangnya. Jadi pelaksanaan oleh Pemda gitu ya. Seperti itu. Jadi mau orang Jepang soal panjang umur, iya, hidupnya lebih sehat, iya. Tapi itu karena apa? Karena menerapkan ya, bukan kayak konkret. Jadi saya kira ini yang lebih sebenarnya lebih penting adalah usaha gitu ya, untuk hidup lebih sehat. Kalau sehat dan dibanyak uang, tapi atau tidak kembali lagi ceritanya. Nah kemudian yang di buku ini kalau ada yang tertarik ya, ini ada versi bahasa Indonesia-nya ya. Ini yang bikin orang Spanyol ya. Kemudian dia membuat diagram. Jadi diagram ini saya baca ini di mana-mana gitu ya. Waktu ini juga ada seperti ini. Ini yang bikin orang asing gitu ya. Orang Jepang sendiri nggak kepikiran jadi gini. Jadi kira itu pertama apa yang kamu suka ya. Ini kan ada diagram namanya lingkaran gitu ya. Ada 4 ya, apa yang kamu suka. Kemudian yang sebelah sana tuh ya yang paling kanan itu apa yang diperlukan ya oleh sebetulnya bukan oleh dunia, oleh masyarakat di sekitar kita gitu ya. Yang sebelah sini itu apa yang menurut kamu paling ahli yang apa? Saya ada orang yang jago masak, bakat segala ya. Kemudian terakhir ini dapat waktu penting ya. Jadi kalau kita misalnya suka mengerjakan sesuatu, nggak dari situ nggak dapat uang menurut saya. Karena kan orang itu harus hidup itu perlu nafkah gitu kan ya. Tapi ini kalau ada yang tertarik ya mungkin di toko buku ada buku ini bagian ini bikin orang asing ya. Karena ini saya sebetulnya memperkenalkan ya, ini ceritanya seru. Ini ada satu film yang judulnya Plan Rencana tahun 75 ya. Ini film Jepang yang dapat penghargaan jadi festival film di Eropa. Ini filmnya pasti fiksi ya, tapi fiksi itu kadang-kadang membuat fiksi maksudnya cerita bohong ya, tapi kadang bisa menunjukkan kita ya, memberitahukan kita apa yang sebenarnya akan terjadi, kondisi seperti apa ya. Jadi ceritanya kita lansia paling banyak kan mereka nggak berani mengajarkan juga ada. Jadi kemudian mereka harus diberi uang pensiun, dana pensiun dari pemerintah. Dan pemerintah sebenarnya udah nggak kuat lagi, kita nggak kuat lagi, kita mau banyak kan. Jadi akhirnya ini fiksi ya, menawarkan dia rencana apa ya 75. Pemerintah membayar uang yang dalam jumlah lebih besar sehingga mereka bisa hidup leluasa. Ini kita semua tahu ya, kalau duitnya banyak lebih leluasa, bisa macam-macam nikmati, bisa jalan-jalan, bisa makan enak dan sebagainya. Tapi hanya sampai usia 75. Ketika bicara usia 75 harus bersedia disuntik nanti. Nah ini fiksi ya fiksi. Tapi itu yang membuat orang kok memasalah menyadari kondisi di Jepang itu panik seperti apa. Lansia banyak, sehat, tapi mereka ditanggung oleh negara, dan negara kalau udah tak kuat lagi, ya. Jadi sebetulnya di Jepang itu masalah sosial itu juga banyak, tidak hanya di Indonesia ya, di setiap negara itu ada masalahnya. Seringkali kalau kita lihat kalau Jepang itu kayaknya rapi ya, semuanya teratur, bukan beres. Terus Indonesia semua nggak beres, nggak begitu ya. Setiap negara itu sebenarnya
heboh gitu ya, kecil-kecil aja udah kita bersyukur dan menikmati gitu ya. Nah, terus kemudian yang sebenarnya di Jepang tuh ikigai itu nggak terlalu menghebohkan ya, yang heboh itu di luar negeri. Nah, mengapa heboh di luar negeri? Kita lihat sebetulnya jadi mungkin 10-20 tahun terakhir gitulah ya, sekarang 21 persaingan di semua lini gitu ya, bidang pekerjaan persaingan sangat ketat. Jadi banyak generasi muda ya itu merasa dikejar-kejar untuk berprestasi. Ya mungkin ya kalau di dunia akademisi juga misalnya ada satu orang yang udah doktor, yang lain semua dikejar-kejar terus doktor gitu. Kalau belum selesai doktor kayaknya ditekan-tekannya capek gitu ya. Atau di perusahaan misalnya, oh belum saya segini teman-teman seangkatannya udah jabatannya apa, kok aku masih jabatannya. Jadi seperti ditekan akhirnya ya banyak orang merasa lelah. Ada istilah dalam bahasa Inggris burnout, burn itu bakar. Jadi akhirnya ini udah terbakar. Nah udah lemes kita udah nggak pengen ngapa-ngapain lagi ya. Ada gejala seperti itu ya. Jadi akhirnya mereka tuh mencari jati diri. Saya nggak mau hidup saya diatur orang lain gitu. Saya harus punya maunya saya sendiri apa. Nah ada kondisi seperti itu mereka menemukan istilah ikigai gitu ya. Makanya itulah kenapa ikigai itu kemudian menjadi sangat viral gitu ya. Ini disebutnya meskipun di Jepangnya waktu itu orang nggak perlu tahu ya, enggak juga nggak apa-apa sebenarnya ini fiksi ya. Tapi kalau selama fiksi itu memuaskan, memberi kepuasan gitu ya bagi orang-orang luar itu oke. Saya kira agak mirip juga dengan drakor gitu ya di Korea kayaknya sih nggak gitu juga ya, berbuat mistik orang kaya. Iya, drama Cina juga ya, nikah dengan CEO. Drama Cina, Dracin. Kalau drama Korea drakor. Kalau drama Cina itu cerita yang dijual biasanya gadis miskin kemudian nikah sama CEO. Jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Jadi kalau zaman dulu ya itu ada istilah Cinderella kompleks ya. Cinderella. Jadi nggak usah belajar kerja misalnya di romance ya, asal mendapat pasangan yang kaya dan ganteng gitu aja langsung mengubah nasib. Jadi karena kalau capek persaingan karena ternyata tuh sangat kejam. Jadi kan paling nggak orang ingin mencari penghiburan paling tidak di dunia maya mimpi gitu ya. Seperti ini ya, buku ini terutama adalah buku di India. Nah ternyata itu orang Jepang gitu ya. Jadi kalau di India itu persaingan anak-anak tuh sejak kecil juga bisa untuk bola. Jadi dia tuh IQ-nya kan kuat kan, sekolah, kuliah gitu ya. Kemudian masuk perusahaan diterima kerjaan yang jumlahnya besar, gengsi, gajinya tinggi. Tapi itu persaingannya gila-gilaan ya. India tuh sekarang negara dengan populasi paling besar di dunia. Udah bukan Cina lagi, sekarang India gitu ya. Yang kedua India tuh anggapannya masih tinggi. Kalau di Cina kan memang wajar policy kan sedikit. Jadi persaingannya gila-gilaan. Jadi banyak anak tuh merasa capek, kemudian merasa kenapa saya harus diatur sama orang tua gitu ya. Kalau orang tua kepengen ya saya komitmen seperti apa sudah mulai saya ya. Jadi akhirnya di Amerika dia juga begitu, itu jadi bestseller banyak bahasa itu karena banyak orang tuh ingin apa yang mencari semacam pembenaran gitu. Saya nggak mau diatur gitu, ditekan oleh orang tua gitu. Atau oleh lingkungan yang tanya-tanya kamu prestasinya kurang gitu kan, temen seangkatan kamu udah jadi direktur jadi apa, kok kamu masih kakak diatur gitu dari sana ya. Jadi perjalanan yang berikutnya oke, ini yang terakhir ya. Itu sebenarnya sama ya dengan drakor dan dracin gitu. Kalau banyak kita baca Di sini sinetron ya, sinetron. Mas Ibu itu masih menonton sinetron? Sudah enggak? Yakin? Di jalannya. Ayo ganti drakor lah. ya, sebetulnya kita pembahasan mengenai hal seperti ini ya. Tetapi saya kira harus ada sesuatu yang positif dan yang dari pemaparan pribadi terhadap ibu-ibu itu ya. Jadi di Jepang itu ada sejak 100 tahun yang lalu ya. Dulu Jepang itu sangat terbelah dan miskin. Manusia itu ugal-ugalan ya, nggak tahu waktu buang sampah sembarangan, nyerobot ya. Itu ada fotonya ya. Kalau naik kereta saking penuhnya tuh nggak usah ngantri masuk dari jendela saya gitu ya. Ada itu Itu yang tahun berapa itu? 1940-an. 1940.
di depan stasiun itu daerah utama gitu, sampah berserakan. Di dalam kereta, dalam bus itu sampah berserakan. Di shop itu sampah berserakan. Orang tidak buang sampah pada tempatnya, di tempat sampah buang sembarangan. Ya. Nyerobot naik kereta gitu nggak antri ya, nyerobot. Jauh dari gambaran oleh Bapak yang sekarang ya. Yang kita kenal sekarang. Nah saya kalau di kita itu biasanya orang ngomel itu Malaysia perusahaan ada sampai kalau Melayu gitu kan ya. Iya, iya. Ini frustrasi kalau udah mental seperti itu ya. Kalau ada yang mengatakan itu datang terakhir kan berarti orang nggak akan semangat untuk berusaha. Tapi waktu dulu kondisinya tidak lebih baik daripada Indonesia, tapi mereka belajar dari negara-negara di Eropa. Ayo bikin kampanye, mengkampanyekan, menyerukan kepada masyarakat, ayo kita ngantri, ayo buang sampah pada tempatnya. Jadi terutama kalau di kita kan ada musim lebaran, mudik lebaran, dan lebaran kan mudik juga ya. Ini banyak kampung gitu, naik kereta, karena jalannya jauh gitu kan. Dan memang juga ada umum gitu yang bulan Juli gitu ya, Juli bagus saya lupa. Itu pada pulang kampung ya. Jadi itu ada tim, jadi ada volunteer, relawan yang dikumpulkan ya suruh ini jaga di stasiun-stasiun. Kalau ada yang nyerobot, nggak ngantri gitu, mereka datang samperin gitu ya, kasih tahu bapak itu tolong ngantri gitu ya. Ada yang mau sampah sembarangan, disamperin juga, sampahnya dipungut ya, terus dibawa ke tempat sampah. Ajarin gitu ya, buang sampahnya nggak sembarangan, buang sampahnya di tempat sampah gitu ya. Kemudian tepat waktu gitu ya, ayo kita tepat waktu. Jadi itu dikampanyekan sampai akhirnya lama-lama itu kalau dilakukan terus lama jadi suatu kebiasaannya. Jadi sejak itu orang Jepang menjadi disiplin. Kemudian makan gitu ya. Jadi tadi saya sempat singgung tuh ada 4 unsur dan sandang pangan papan kehidupan bersosial gitu ya. Sandang itu pakaian di ada apa ya namanya ya, majalah-majalah ya. Kalau saya masih miskin. Kalau miskin pakai bajunya cuma misalnya kan jadi down gitu ya, jadi nggak bersemangat hidup, nggak semangat kerja. Itu diajarkan caranya bikin baju gitu ya. DIY do it yourself, bisa dikerjakan sendiri. Kemudian pangan ya, pangan itu terutama. Gimana cara dengan anggaran yang terbatas ya bisa memasak sendiri makanan yang besar. Jadi pemerintah ada asosiasinya ya, itu pakai mobil truk. Kalau sekarang yang biasa truk yang kalau di Padang apa itu jual es krim, jual makanan kecil gitu ya. Namanya food truck, bukan gitu ya. Itu keliling ya dari kampung ke kampung ya. Nah dari masak, jadi sampai dengan RT atau RW tertentu gitu ya berhenti di situ, ibu-ibu pada datang gitu. Dia itu bikin pancake misalnya, itu keren kan makanan keren gitu ya. Apa gitu, gimana caranya supaya bahannya ala kadarnya tapi jadi enak gitu ya. Nah kalau enak kan jadi semangat makan enak, semangat kerja gitu ya. Kemudian sandang pangan papan ya, bagaimana merenovasi dapur ya. Jadi dapur itu ventilasi harus bagus. Karena kalau ventilasi dan WC gitu ya, kalau ventilasi dan itu tempat besaran kuman gitu tuh, jadi yang punya rumahnya itu penghuninya itu sakit-sakitan gitu kan. Gimana memperbaiki ventilasi, kemudian rajin nyapu gitu ya, membersihkan rumah. Itu seperti itu papan gitu ya, sandang pangan ya. Kemudian terakhir pergaulan gitu ya. Pergaulan itu kalau sekarang kan kita mungkin punya kesalahan Jepang yang hemat karena ya dulu Jepangnya boros dan gengsi. Jadi kalau pesta pernikahan sama kalau ada yang meninggal ya, kalau meninggal di Islam kan kalau Muslim kan dalam waktu 24 jam harus menikah. Tapi kalau yang di luar Islam kan enggak. Itu jadi hanya pamer ya, jadi bikin undang sih, jadi memberitakan kepada banyak orang terus yang datang bayar jamu gitu ya, makanan yang mahal itu untuk pamer, orang kaya gitu ya. Pesta pernikahan lebih heboh lagi. Kalau kita nggak hanya pesta 3 hari 3 malam gitu,
nikah di tempat ibadah kan di depan dewa kan nggak enak mau-mau-mau gitu kan ya. Jadi makanya singkat 2 jam selesai. 2 jam selesai. Jadi aku jadi hemat. Kalau hemat duit nggak harus tinggalnya nggak stres. Kemudian kalau duitnya ada berarti rajin bekerja nanti bisa bayar pajak. Jadi kampanye itulah sebetulnya yang telah berhasil gitu ya, secara konkret mengubah nasib orang Jepang gitu lah kira-kira gitu. Yang tadi tidak disiplin sekarang jadi disiplin, kalau nggak disiplin menjadi lebih produktif dan bisa hidup sehat sehingga jadi banyak. Kalau banyak uang ya, jadi tadi 2 faktor gitu ya, banyak uang ya, tapi bukan lagi. Tapi kalau usaha ya, kalau bahagia itu relatif ya. Ketika masa pertumbuhan ekonomi Jepang Indonesia bagus, yang banyak bahagia. Tapi kalau sekarang saya kira di mana pun di seluruh dunia yang bahagia itu banyak. Ya itu dan urusannya dengan orang Jepang ya semua juga begitu ya. Nah itu saja dan saya terima kasih. Kita beri tepuk dulu diskusi. Ya menarik sekali pemaparannya. Ini berarti semuanya orang Jepang nggak begitu ya. Ada hal yang kemudian melatar belakangi lalu membuat mereka berbenah ya. Tapi bagaimana dengan kondisi di Indonesia ya kan? Nah, atau ibu-ibu ada pertanyaan barangkali kita bisa buka untuk sesi pertanyaan, silakan. Ada iya, silakan. Tolong ini mic-nya dikasih. Ya. Sebutkan nama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Ingasari dari tim penggerak PKK Kecamatan Pulau Gadung. Yang ingin saya tanyakan dari Ibu narasumber tadi yang kita simak, ada ikigai orang-orang Jepang yang banyak ingin diketahui oleh negara-negara lain. Yang saya ingin tanyakan, apakah pendidikan orang tua mempengaruhi ikigai anak-anak di Indonesia dan bagaimana cara merubahnya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pendidikan keluarga gitu ya, dari orang tua itu jelas ya berpengaruh ya terhadap anak. Tapi ini ya fakta di Jepang ya sekarang tingkat perceraian tinggi ya. Jadi dari 3 pasien kalau dia angka dari 3 pasangan yang menikah itu 1 pasangan bercerai. Ya. Kemudian kalau anak juga jadi di Jepang itu keluarga single parent ya. Jadi orang tua tunggal gitu ya. Entah ibu biasanya ini anak itu ibu gitu ya. Itu juga banyak. Dan keluarga dengan orang tua tunggal yaitu ibu itu persentase yang cukup tinggi itu mereka yang miskin gitu ya. Jadi sebenarnya di Jepang yang lebih bermasalah adalah seperti itu. Ya. Kemudian di sekolah ya sekolah di Jepang itu juga banyak masalah. Jadi misalnya kenakalan remaja, kemudian bully ya, perundungan ya. Perundungan di Jepang itu juga apa? Perundungan itu bukan karena anaknya jahat ya, tetapi memang tekanan hidupnya itu tekanan belajar gitu ya. Yang anak-anak melakukan perundungan itu kemungkinan di rumah di keluarganya mereka diperlakukan dengan ada kekerasan KDRT gitu lah dari orang tua mereka mungkin. Entah kenapa orang tua mereka melakukan KDRT bisa membuat anaknya mati dan karena mereka saling. Kemudian karena di dunia kerja di tempat kerjanya mereka stres, ditekan dan sebagainya. Tidak ada tempat untuk pelampiasan. Nanti pelampiasan di keluarga ya di anaknya kan posisinya lebih lemah gitu kan. Anaknya ditekan orang tua nggak bisa cari pelampiasan.
Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Boki dari Kelurahan Kayu Putih. Izin bertanya mengenai paparan yang tadi Ibu sampaikan berkaitan dengan lansia. Kalau di Jepang atau di luar negeri itu kan lansia itu dibiayai, diberikan biaya hidup, ditanggung hidupnya oleh pemerintah. Berbeda dengan kita di Indonesia. Begitu maraknya mengenai bantuan sosial itu sendiri, itu menyebabkan salah satu under pressure buat masyarakat sekitar kita. Nah, apakah bisa dikaitkan dengan konsep, saya menemukan konsep dan filosofi hidup di Jepang, Ikigai. Begitu juga dengan karakter hidup rumah tangga yang maraknya di sekitar kita ini. Jujur, emosional sebagai seorang ibu itu sendiri berkaitan dengan sekarang, misalnya melanjutkan sekolah. Jadi gemeteran saya deg-degan. Sekolah di mana kita kan berharap mendapatkan sekolah negeri. Tapi apa yang didapat oleh orang tua di sekitar kita, contoh saya berharap anak saya dapat PTN. Nah, ini kan was-wasan sendiri ya Bu. Akhirnya anak kita push, kenapa sih nggak bisa? Kenapa sih ini? Ternyata di dalam ikut SBM itu sendiri, faktor keberuntungan itu berpengaruh sekali, bukan kepintaran Bu. Jadi sekelumit itulah Bu. Kiranya bisa Ibu jelaskan ke kami. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya sedikit klarifikasi juga. Sekarang persepsi kita dalam Jepang itu Jepang ya, dari apa yang berlaku di lapangan. Karena Jepang kita negara maju itu pasti lebih sejahtera gitu ya. Jadi bukan ditanggung oleh negara. Jadi kalau orang Jepang yang bekerja itu sepanjang hidupnya tuh
janji kampanye sesuai dengan kepentingan mereka. Akhirnya manusia semakin sejahtera, yang muda semakin tidak sejahtera. Ya, balik itu yang didengar oleh politisi itu. Jadi kampanye ya siapa yang masuk saya kemudian mengenai PTN gitu ya, sekolah gitu ya. Sekolah di Jepang itu universitas di Jepang tuh ada datanya sekitar 760-an. 60-an itu maksudnya ada yang baru, ada yang merger gitu ya, ada yang tutup gitu ya, sekitar 760-an gitu ya. Yang negeri sekitar 100-an. Artinya mayoritas swasta, dan swasta itu juga. Nah, negeri itu tergantung ya, negeri itu misalnya negeri yang di Jabodetabek dengan negeri di Papua itu Jepang sama ya. Jadi universitas negeri yang di kota-kota besar itu memang masuknya besar. Tapi kalau ngotot harus negeri, karena negeri lebih murah gitu ya. Tapi itu tidak mempermasalahkan lokasinya di mana, bisa sih ya. Jadi masuk PTN tapi yang bisa dipakai di Jawa Timur gitu ya, di Papua atau di Papua gitu. Ya. Jadi negeri dan kemudian subsidi pendidikan di Jepang itu lebih banyak ya, nggak terlalu bagus juga ya, karena memang anggarannya banyak katsam juga dalam mengalokasi anggaran. Ya. Kemudian untuk pendidikan, jadi misalnya seperti tadi itu anaknya itu di orang itu juga gitu kan, si Nobita ibunya kan selalu dia belajar bukan dia main terus nanti kayak besoknya dimain sama gurunya ya. Sebenarnya kondisinya sama, orang tua mengharapkan anaknya masuk ke sekolah negeri, tapi saya juga tergantung ya, kalau orang tua yang berpenghasilan tinggi memang sama, nggak sama Indonesia, tapi sejarah sosialnya pakai orang kaya. Jadi anak orang-orang kaya, orang kaya kan nggak mempermasalahkan, mereka bisa masuk ke universitas swasta yang mahal gitu ya, yang terkenal dan mahal. Tapi kalau yang ekonominya mungkin menengah atau di bawah rata, ya mereka berharap anak-anaknya tuh masuk kayak PTN karena nggak sanggup. Ya, Atau ada pertanyaan lanjutan? Sudah cukup jelas Ibu? Sudah. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi? Boleh, silakan Ibu. Minta tolong mic-nya. Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Ibu Solihatun dari tim penggerak PKK 2020. Izin bertanya ke Ibu Susi. Kalau melihat tadi yang sudah disampaikan Ibu, karena kebetulan saya juga senang lihat YouTube-nya Suki ya. Jadi dia kecil aja kayaknya anak itu selalu ingin tahu gitu. Jadi kalau menurut saya kayaknya lebih ke mindset dan didikan orang tua kayaknya ya, kalau kita sambungin sama ITG. Mungkin ini juga bisa kita lakukan di diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri sehingga apa sih yang menjadi harapan kita bisa atau mungkin bisa kita wujudkan dengan upaya kita sendiri. Mungkin kalau kalau di kita ini kan mungkin kalau orang Indonesia, kebetulan saya orang Jawa ya, lebih ada tokoh somo atau lebih apa itu ada ungguh-ungguhnya, suka nggak enak ya pakai ikuti. Mungkin berbeda sama orang di Jepang. Kalau di Jepang itu mungkin karena dia gaya hidupnya seperti itu, jadi tadi yang saya tahu, jadi kayaknya lebih bisa menghargai diri sendiri aja kayaknya seperti itu. Mudah-mudahan sih nggak salah ya, perspektif saya mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan Bu. Mohon izin
bekerja berarti mereka akan bayar pajak. Ya, tulang ekonomi negara itu pajak. Tapi kalau di situ tuh agak beda karena kita sumber daya alamnya berlimpah. Ya, jadi itu tinggal dijual itu tidak juga. Di Indonesia yang cukup banyak. Mindset, jadi mindset itu sesuatu yang dibentuk. Ya, jadi begini Bu ya, upaya niat gitu ya, sebenarnya gitu ya, niat dan upaya, kalau ada niat dan upaya percuma ya, niat dan keinginan dalam usaha gitu ya untuk membentuk mindset tersebut. Ya, mindset itu bukan dari sononya dan bukan soalnya harus surat takdir. Itu kalau udah mindset kayak gitu udah terus dikacaukan udah begitu ya. Mindset itu bisa dibentuk, bisa diubah. Ya, contohnya kita lihat Jepang. Jepang itu melalui usaha mereka berhasil mengubah, membentuk hasil atau mengubah mindset yang sebelumnya yang ugal-ugalan itu ya menjadi ya. Ya, bagaimana maksudnya Mbak Lydia? Sisa satu lagi. Oh, masih ada satu lagi ya. Baik, silakan Ibu. Ini sebentar ya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian dari Tokyo 2 Kelurahan Romangun. Maaf nih, gelari-gelarinya belum ada yang bertanya. Saya dari Kelurahan Bu. Sebenarnya saya bukan yang mau bertanya, tapi saya merasakan konsep Ikigai ini udah ada di anak saya. Pada waktu itu di sekolahannya dia mendapat beasiswa. Dari 15 anak saya dapat beasiswa, tapi jurusannya tidak sesuai dengan dia, yaitu manajemen. Dia mendapatkan uang saku juga, pembayaran bebas. Tapi setelah sampai di sana dia diwajibkan harus IP-nya di atas 2. Kalau misalnya turun, biayanya itu dikembalikan. Saya suruh balikin gitu. Dia pikir dan itu tidak sesuai dengan dia. Bukan mungkin dia senang bahasa Jepang sebenarnya. Nah akhirnya saya paksa sampai saya marah. Kan saya maksudnya beasiswa ini bisa menunjang kamu nanti manajemen itu bagus begini. Itu kebetulan juga universitas yang dekat dari rumah kita di Romangun, dan itu juga membuat saya juga nggak mulai biaya bagus karena itu beasiswa gitu. Dari beberapa murid ada 15 anak yang dipilih termasuk saya, tapi sampai akhirnya nggak diambil. Dia beranggapan saya nggak cocok mah, saya nggak bisa daripada saya tertekan dengan biaya seperti itu dengan bebas, tapi saya nanti nggak sesuai dengan nilai saya. Akhirnya dia saya sempat 2 hari di Biman. Akhirnya dia juga bukan dia juga takut karena saya cerita sama saudara saya beasiswa begini dengan bagainya itu. Saya jadi sudah pas itu saya gini, nah maksudnya malu gitu ya, juga saya rasa akhirnya ya sebagai muslim, saya ngajak sholat bersama, terus saya harus minta maaf sama Allah gitu, kalau saya tidak mendiamkan orang tua saya, ya udah sholat bersama kita nangis-nangisan, saya nggak bisa malu gitu seperti itu gitu. Akhirnya setelah itu, kamu mau mana? Aku suka bahasa Jepang mah, dia tuh ngajarin saya pakai bahasa Jepang saya juga waktu itu cari dia cuma saya sampai lupa gitu loh, Kokomito apalah gitu. Nah terus dari itu akhirnya pas sudah jadi itu dia dapat bahasa Jepang, tapi dia ikut pelatihan PPKD di Jawa Timur, dia disitu ikut, akhirnya seneng banget dan udah saya merasa kamu itu senang ya udah sekarang saya mulai saya tahu itu Ikigai itu ada diri dia yang disukai, dan sekarang saya bilang masa depan kamu di tangan kamu bukan tangan mama, karena mama nggak selamanya hidup sama kamu, saya bilang. Ya akhirnya alhamdulillah dia bahagia lagi, dia mulai nanti belajar bulan Agustus, ya sudah seperti biasa itu saya. Jadi saya merasa konsep ini adalah benar-benar anak itu harus benar dikasih kepercayaan dan tidak dipaksa untuk mengikuti kehendak kita, gitu ya. Jadi saya bersyukur Ikigai ini sudah bisa ada dari anak saya. Dan saya juga merasa semua itu kebebasan itu saya suruh supaya anak saya bisa memilih masa depannya. Dan untuk selanjutnya untuk masalah ini yang lansia tadi, yang sebenarnya di Indonesia sudah ada lansia untuk bansos sebulan 300.000
untuk yang tidak mampu. Jadi sebenarnya yang kalau di Jepang mungkin ada yang bisa dapat namanya pensiun atau apa, di Indonesia juga dapat Bu. Dan saya juga pernah dapat untuk ada katanya lingkungan untuk bunuh diri yang di Jepang. Nah katanya saya pernah dengar, jadi ada ruang yang untuk bisa bunuh diri yang ada nama-namanya itu dari Ustaz Bu bilang. Sampai akhirnya saya ketemu, nanti saya itu ketemu apa benar, tapi kenapa dia negara itu maju, tapi kenapa tingkat bunuh dirinya itu kayaknya lebih tinggi gitu. Apa mungkin dia terlalu banyak tertekan atau gimana? Ya karena itu banyak sekarang. Nah, dan saya rasa habis itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tapi jadi anaknya memang luar biasa ya. Kalau kita nggak suka, itu nggak ada maksimal. Jadi kita urus nilainya oke ya. Tapi kalau kita nggak suka, nggak akan all out istilahnya sepenuh hati gitu ya. Ya mungkin menanggapi tadi Ibu Dia, memang banyak yang seperti itu ya, mungkin bukan putra beliau saja atau putri beliau saja, tapi banyak juga mahasiswa yang mungkin masuk tapi karena itu adalah pasangan orang tua. Benar nggak? Iya. Nah tapi ya pada akhirnya begitu, pertama-tama iya mau gitu ya, dan masih mencoba mengikuti, tapi pada akhirnya karena perjalanannya makin lama kan kuliahnya makin berat nih. Nah tapi kalau yang namanya passion, kesukaan itu kan sebetulnya bahan bakar ya ibu-ibu ya. Nah kalau bahan bakarnya itu habis sama jalan, nanti gimana? Kendaraannya mogok nggak? Mogok. Nah yang disayangkan apa? Ya kalau dia masih tetap tanggung jawab cari pom bensin lagi, lanjut lagi, kalau enggak ya habis sama jalan gitu. Yang ada ya banyak juga ya pada akhirnya putus studi doang. Nah itu kan sayang sekali gitu ya. Walaupun itu tidak bisa dipilih, kalaupun pilihan sendiri pun juga pada akhirnya bosan. Nah itu juga ya. Tapi paling tidak ya beda ya gitu dari start awalnya. Nah itu sesuatu yang bukan hanya anak ibu dia saja, tapi juga banyak terjadi. Selama saya 20 tahun dulu pernah waktu penerimaan mahasiswa baru itu masih wawancara, saya juga pernah tanya, ini kamu keinginan siapa? Dia jawab iya, ini mau orang tua saya gitu. Terus saya bilang, udah kamu gak usah masuk sini. Harusnya kan saya terima ya, tapi saya bilang gak usah masuk sini lah. Cari saja yang tempat yang kamu mau gitu, daripada tidak sesuai dengan hasrat pribadi, passion ya, kelihatannya nanti kurang ya saja. Ya, baik. Alhamdulillah tadi kita sudah dapat pertanyaan ya. Nah, untuk mungkin saya tidak terlalu banyak menyimpulkan, tetapi pada intinya sebetulnya Ikigai ini barangkali kalau bisa kita amati, ini adalah konsep yang mungkin dirangkum oleh orang luar terhadap orang Jepang, gitu ya. Jadi kok ini kayaknya orang Jepang ini hidupnya ini harmonisasinya begini. Nah konsepnya ini ketemu di dalam Ikigai. Jadi kalau bisa dibilang, apakah ini asli dari mereka? Ya, bukan, gitu ya. Tapi ada yang berusaha merumuskan seperti ini. Dan tidak ada salahnya juga kalau ini kita lihat lagi Ikigainya, apakah ini kita bisa juga refleksikan ke diri sendiri. Karena memang penting gak sih sebetulnya kita menemukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang itu tuh harus balance semuanya ya, imbang. Yang kita lakukan itu sesuai dengan passion kita, bermanfaat juga buat sekitar kita ya, atau berdaya buat sekeliling kita gitu. Kemudian, nah itu juga bisa menghasilkan, jangan lupa ya. Apalagi tadi kalau misalnya di Jepang enak, kalau untuk lansia ada yang menanggung, tapi kalau di sini, nah kalau di sini kan pensiun kadang-kadang misalnya punya suami ada pensiun, tapi kadang-kadang pensiunnya cukup nggak nih gitu ya untuk yang masih punya putra putri ya kan. Nah itu kalau misalnya tinggal sendiri saja, pasangannya saja, ya, tapi belum tentu juga cukup. Nah itu kan jadi memang harus dipikirkan bagaimana gitu ya. Barangkali semoga
yang sudah dipaparkan oleh Ibu Susi bisa menginspirasi ibu semua untuk bagaimana selanjutnya mengharmonisasikan semuanya dalam hidup kita. Baik kita dalam posisi apa ya, kita sebagai individu ataupun kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai peran makhluk sosial. Ya, ibu di sini ada PKK dari pelangi dan segala macamnya. Apapun peran yang kita lakukan di masyarakat itu juga pasti berdampak buat masyarakat, dan peran kita itu penting gitu. Ya, ini bukan narsis, bukan kepedean, tidak, tapi kita memiliki peran yang penting, dan pastikan yang peran yang kita mainkan itu sesuai juga dengan passion kita, sesuai juga dengan sesuatu yang memang kita cintai. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan untuk menutup kesimpulan. Saya kembalikan acara ini kepada MC. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Eki dan Ibu Susi yang sudah membantu jalannya seminar. Untuk itu kita ada sedikit hadiah nih Ibu-Ibu. Kepada ibu-ibu yang tadi udah berani nanya, kita mau kasih hadiah. Boleh minta tolong maju ke depan ibu-ibu yang tadi bertanya? Boleh. Panitia boleh dibantu untuk hadiahnya. Ibu siapa? Ibu Dewi tadi ya. Ibu Dewi, Ibu Opi, Ibu Solihatu, dan Ibu Dian. Di depan nggak apa-apa. Biar difoto sama sama masih depan kamera. Ya, diserahkan sama MC-nya saja nggak apa-apa. Ya. Itu sudah difoto belum? Sekarang difoto dulu. Nah, tadi foto lagi. Sama Ibu Rata, barangkali sama Ibu Tri mendampingi kanan kiri. Ya. Sama Bu Susi katanya. Iya. Silakan Ibu. Silakan. Saya nggak usah. Ya, saya ini tinggal di belakang. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ganti guys. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih banyak Ibu-Ibu. Oke, baik. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Susi Ong dan Ibu Eki sebagai moderator. Boleh tepuk tangannya Ibu. Iya. Kalau saya boleh ikut menyimpulkan sedikit ya, Ibu-Ibu, memang menarik sekali. Saya juga baru belajar ternyata ada konsep dan filosofi hidup Jepang Ikigai. Meskipun selama saya kuliah bahasa Jepang 4 tahun gitu ya, saya sering dengar, tapi ternyata kalau diteliti lebih dalam lagi ternyata menarik banget gitu ya. Terutama gimana caranya orang Jepang ngedabuli gitu ya, bikin double usia harapan hidupnya ternyata dengan bahagia gitu ya. Dan sumber kebahagiaan ternyata utamanya kalau nggak dari kesehatan, dari keleluasan finansial ya. Ini tadi menarik banget. Dan ternyata keleluasan finansial ini sangat disupport oleh pemerintah Jepang ya. Itu yang menarik banget. Baik. Sekiranya segitu aja dari saya. Terima kasih banyak ya. Tadi sudah saya sampaikan kepada Ibu Susi atas materinya yang luar biasa. Semoga materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini bisa bermanfaat ya Ibu-Ibu, baik untuk kita semua dan untuk kita lakukan ke depannya, kita aplikasikan dalam hidup kita. Selanjutnya akan ada penyerahan cindera mata kepada narasumber oleh Ketua Pelaksana. Boleh dibantu sama panitia. Silakan.
kewajibannya. Baik, terima kasih banyak Bu Susi sekali lagi atas penyampaian materinya. Boleh tepuk tangan lagi semuanya untuk Bu Susi. Baik, Ibu-ibu, sebelum kita menutup acara pada hari ini, tadi kan kita udah mulai dengan pretest. Tadinya kita nggak tahu apa-apa, kita belum dengerin penyampaian materi dari Ibu Susi. Sekarang kita udah paham, setidaknya paham lebih mengenai Ikigai. Jadi kita bakal lakukan post test lagi. Kita lihat perkembangan apa nih, perkembangan ilmu apa yang kita dapat dari seminar kita hari ini. Caranya sama ibu-ibu, di depan udah ada QR code untuk post test, bisa langsung di scan dan dikerjakan. Waktunya ada 10 menit. Dan ini juga udah termasuk angket ya, betul ya? Oke, ternyata udah termasuk angket QR code-nya. Boleh diisi sejujur-jujurnya. Saya persilakan.
Oke, gimana? Ibu-ibu udah semua? Udah selesai ya? Oke, alhamdulillah. Ya, meski begitu, ibu-ibu hadirin sekalian, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada tentunya narasumber Ibu Susi, kemudian Ibu Moderator Ibu Eki, juga semua tamu undangan serta para hadirin yang telah berpartisipasi aktif dalam acara kita hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala salah kata dan perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Marilah kita tutup acara hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, setelah acara selesai nanti akan ada pembagian makan siang, betul ya? Oke, yang nanti ditukarkan dengan voucher yang didapat saat registrasi, betul ya? Sudah pada pegang vouchernya ibu? Oh belum ya? Nanti boleh minta di depan aja ibu. Oke, setelah acara ditutup, ibu-ibu nanti boleh keluar dan menukarkan voucher yang sudah didapat, gitu ya? Baik, saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum.